Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan nomor induk mahasiswa 1201606, prodi akuntansi syariah kelas 1B pada mata kuliah akhlak tasawuf. Puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Akhlak Tasawuf dalam Kehidupan Modern atau Masyarakat Modern. Nah, tentunya saya berterima kasih banyak kepada semua pihak yang membantu dalam proses pembuatan makalah ini, terutama kepada Bapak Zulfikar Ghazali selaku dosen mata kuliah Akhlak Tasawuf. Baik, langsung saja ke materi. Nah, sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang kehidupan modern, tentunya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu akhlak tasawuf, sejarah, dan aliran-alirannya. Kemudian barulah kita membahas tentang kehidupan modern atau masyarakat modern pada saat ini. Baiklah, akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf ini merupakan solusi dalam mengatasi krisis dan problematika masyarakat modern dalam dewasa ini. Dengan pendekatan akhlak tasawuf dapat membuka jalan. Yang pertama adalah bagi masyarakat dalam melepaskan dahaga dan memperoleh kesegaran spiritual dalam mencari Tuhan. Yang kedua adalah agar masyarakat dapat melepaskan diri dari kebingungan dan kegelisahan yang mereka rasakan sebagai akibat dari kurangnya nilai-nilai spiritual yang mereka rasakan. Yang ketiga adalah dengan adanya akhlak tasawuf, masyarakat mampu meredukasi sifat materialistik dan hedonistik dengan menerapkan konsep zuhud. Yang keempat ini adalah masyarakat dapat terhindar dari frustasi dalam menghadapi problematika dan tekanan hidup akibat globalisasi yang terjadi pada masyarakat modern. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari akhlak tasawuf, berikut ini adalah pembagian-pembagian dari konsep atau pengertian akhlak tasawuf. Adalah definisi antara akidah, syariah, dan akhlak. Betapa pentingnya akidah, syariah, dan akhlak bagi seorang mukmin dan muslim. Tanpa ketiga hal tersebut, maka seorang mukmin atau muslim akan kehilangan keimanannya. Maka dari itu, kita harus benar-benar menjaga akidah, karena akidah merupakan pilar utama yang menumbuhkan syariah dan akhlak yang baik. Yang kedua adalah konsep akhlak, moral, etika. Akhlak di sini adalah seperti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan atau tabiat sopan santun, adab, dan tindakan moral. Moral adalah sebuah adat istiadat penentuan baik buruknya perbuatan dan kelakuan manusia. Etika di sini adalah seperti tingkah laku manusia yang ditransmisikan dari hasil pola pikir manusia. Etika itu bisa dikatakan dengan adab atau bisa diartikan dengan standar-standar moral yang mengatur perilaku kita. Konsep Islam tentang manusia. Keberadaan hakikat manusia dalam pandangan Islam yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Hal yang menjadikan manusia sebagai khalifah adalah karena manusia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, seperti akal dan perasaan. Hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan makhluk dengan Khaliknya. Dalam masalah ketergantungan, manusia selalu mempunyai ketergantungan kepada yang lain, dan tumpuan serta ketergantungan adalah ketergantungan kepada Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Perkasa, dan Yang Maha Bijaksana. Kemudian potensi rohaniah manusia. Potensi rohaniah pada manusia ini adalah merupakan gabungan antara aspek jasmani dan aspek rohani. Kemudian yang adalah penyakit hati. Penyakit hati dan obatnya tidak asing bagi masyarakat modern tentunya, ya kan? Penyakit hati ini bisa timbul apalagi sesama tetangga. Penyakit hati yang pertama adalah dengki, ghibah, kufur, syirik, dan munafik. Bagaimana sih cara mengobatinya? Yang pertama adalah membaca Al-Quran, dan maknanya ini merupakan
obat mujarab gitu kan untuk menyembuhkan penyakit hati insyaallah. Yang kedua adalah mendirikan sholat malam. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat adalah memperbanyak berpuasa, memperbanyak zikir juga, zikir malam gitu kan. Kemudian adalah kebebasan dan hati nurani dalam pembentukan akhlak. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara dengan tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Nah, misalnya pendapat Muhammad Adhiya Al-Abrashi yang dikutip oleh Abudin Nata mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam itu kan. Nah, namun akhlak itu akan tumbuh dengan sendirinya walaupun tanpa dibentuk dan diusahakan, bahwa akhlak adalah gambaran batin sebagaimana terpantul dalam perbuatan lahir gitu kan. Perbuatan lahir ini tidak akan sanggup mengubah perbuatan batin. Orang yang bakatnya pendek misalnya tidak akan atau tidak dapat dengan sendirinya meninggikan dirinya gitu kan. Nah, kemudian hubungan. Setelah kita mengetahui pengertiannya, kemudian adalah sejarah pertumbuhan dan perkembangan akhlak tasawuf. Yang pertama adalah akhlak pada fase sebelum pra-Islam. Nah, ini nih memiliki kadar pengertian dalam bidang akhlak gitu kan, juga pengetahuan tentang berbagai macam keutamaannya dan pengerjaannya. Yang kedua adalah akhlak pada fase Islam. Nah, pada fase Islam ini tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah guru terbesar dalam bidang akhlak. Bahkan ia diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak gitu kan. Yang ketiga adalah sejarah munculnya tasawuf. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf sesungguhnya sama saja dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sendiri. Mengingat keberadaan tasawuf adalah sama dengan keberadaan agama Islam. Pada hakikatnya agama Islam itu adalah ajarannya hampir bercorak tasawuf gitu kan. Kemudian tasawuf pada abad pertama, kedua itu perkembangannya pada masa sahabat dan pada masa tabi'in. Kemudian pada abad ketiga pada abad ini para sufis cenderung memperbincangkan konsep-konsep sebelumnya tidak dikenal, misalnya tentang moral, jiwa, tingkah laku, pembatasan arah yang harus ditempuh seorang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasawuf pada abad kelima. Nah, di samping adanya pertentangan yang ditemukan antara ulama sufi dengan ulama fikih, maka abad kelima ini keadaan semakin rawan ketika berkembangnya mazhab yang hendak mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Kemudian adalah tasawuf pada abad ke-6, ke-7, dan ke-8. Nah, pada abad ini banyak ulama tasawuf yang sangat berpengaruh dalam perkembangan tasawuf. Kemudian adalah tasawuf abad ke-9, ke-10, dan sesudahnya. Di sini tasawuf sangat sunyi dalam Islam. Berarti nasibnya lebih buruk lagi dari keadaannya pada abad ke-6, 7, ke-8 Hijriah gitu kan. Kemudian adalah aliran-aliran tasawuf dalam sejarah perkembangan tarekat. Nah, tasawuf dalam pendekatannya itu terdapat variasi antara lain tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini dibagi lagi menjadi fana dan bako, ittihad, hulul, dan al-wujud. Kemudian adalah aliran tasawuf akhlaki. Nah, akhlaki ini wujud dari penyingkapan tabir penghalang antara hawa nafsu dalam mengejarkan kehidupan dunia gitu kan. Nah, ahli tasawuf membagi sistem hierarki menjadi 3 bagian, yaitu takhali, dan takhali. Takhali ialah menghindarkan diri dari ketergantungan terhadap kelezatan dunia. Takhali mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji. Tajali itu merupakan cermin atau alam dengan seisinya gitu kan. Nah, kemudian adalah sejarah perkembangan tarekat. Tarekat di sini adalah perjalanan
seorang soleh untuk menuju dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, unsur-unsur terbentuknya tarekat yaitu mursyid. Mursyid ini dianggap telah mencapai tahap mukasyafah, telah terbuka tabir antara dirinya dengan Tuhan gitu kan. Yang kemudian adalah bait. Kemudian adalah sejarah munculnya tarekat. Pada hakikatnya tarekat bukanlah hal yang terpisah dari syariat, sebab tarekat pengejewentahannya dari syariat itu sendiri. Kemudian masuknya tarekat di Nusantara. Nah, masuknya tarekat ini sama dengan masuknya Islam gitu kan. Kemudian setelah kita membahas tentang apa pengertian tasawuf, sejarah dan aliran-alirannya, kemudian kita masuk kepada judul makalah, yaitu tentang akhlak tasawuf dalam kehidupan modern atau masyarakat modern. Nah, bertasawuf dalam kehidupan modern itu sangat penting gitu kan, karena dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai penyeimbang kehidupan, karena berdasar pada realita yang ada, kehidupan masyarakat perkotaan misalnya sudah diwarnai oleh bermacam perilaku yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kemajuan teknologi dan kesibukan aktivitas, yang imbasnya itu bisa kita lihat langsung pada kehidupan nyata. Karena bertasawuf dianggap yang imbasnya bisa kita lihat langsung gitu kan dalam kehidupan nyata, karena bertasawuf dianggap bahwa tasawuf itu dianggap apa ya? Dianggap tidak perlu gitu kan, sebab tidak memberikan keuntungan dalam kehidupan mereka yang kebanyakan bersifat materialistik. Itu misalnya pada masyarakat perkotaan yang awam yang berpikiran seperti itu, atau masyarakat yang biasa yang awam intinya kan. Kemudian apa saja sih dampak gitu kan dan peran akhlak tasawuf bagi masyarakat modern? Nah, tasawuf di sini berperan melepaskan kesengsaraan dan kehampaan spiritual untuk memperoleh keteguhan dalam mencari Tuhan. Karena inti ajaran tasawuf ini adalah bertujuan untuk memperoleh hubungan langsung dan disadari oleh diri sendiri atau disadari oleh Tuhan. Sehingga seorang tuh merasakan dihadiri gitu kan, sehingga kita tuh tidak galau lah intinya kayak gitu kan. Kemudian bagaimana sih cara kita atau apa saja gimana gitu kan memperkenalkan nilai-nilai tasawuf pada masyarakat dengan tujuan agar nilai-nilai tasawuf tersebut turut serta terlibat dalam berperan dalam menyelamatkan kemanusiaan dari kegersangan spiritual dan memperkenalkan nilai-nilai kebatinan Islam sebagai referensi khusus kepada masyarakat. Kemudian oleh sebab itu, untuk menghasilkan beberapa ajaran tasawuf dapat mengambilkan hal positif gitu kan, sebagai benteng spiritual dalam berbagai problematika. Untuk itu dalam mengatasi problematika tasawuf dijadikan alternatif terpenting gitu kan. Nah, kemudian berikut ini merupakan aliran-aliran atau nilai-nilai. Nilai-nilai ajaran tasawuf yang bisa diimplementasikan untuk membantu masyarakat dampak negatif dari kemajuan teknologi. Yang pertama adalah ajaran taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Yang kedua adalah ajaran tawakal ilallah, berserah diri kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ajaran sikap ridho. Nah, yang keempat adalah ajaran zuhud. Yang kelima adalah ajaran uzlah, yaitu usaha mengasingkan diri dari perangkap atau tipu daya duniawi. Nah, kemudian kita masuk ke disorientasi manusia modern oleh krisis spiritual. Nah, kondisi yang selanjutnya akan muncul antara lain adalah adanya perasaan di sini di mana krisis spiritual yang banyak diungkapkan sebelumnya pada gilirannya telah menimbulkan apa yang disebut dengan disorientasi pada masyarakat modern. Nah, karena kita mengatakan orientasi ini tentu mengandung arti memberi arah, dan dengan demikian orientasi tidak bisa tidak kecuali
mengendalikan arah dan tujuan. Tidak mungkin kita bisa mengorientasikan diri kita sendiri kecuali kita yang mengetahui tujuan ke arah mana kita akan berjalan. Nah, kata disorientasi yang merupakan negasi dari orientasi, karena itu akan terjadi ketika kita tidak tahu lagi arah mau kemana kita pergi gitu kan, bahkan juga dari mana kita berasal. Maka jika kita coba kaitkan dengan keadaan kebanyakan orang modern yang hanya membatasi dirinya pada dunia fisik, maka mereka tidak akan dapat mengorientasikan diri mereka sendiri dengan benar dan hanya berputar-putar tanpa arah di dunia yang senantiasa berubah dan akan musnah kala ini. Kemudian adalah penerapan konsep tasawuf dalam kehidupan modern. Nah, tentunya juga berdasarkan sumber referensi yang ada gitu kan. Nah, cara yang pertama penerapan konsep modern ini, yang pertama zuhud. Nah, setelah kita tahu zuhud adalah secara bahasa gitu kan, zuhud itu adalah bertapa di dunia. Adapun secara istilah bersedia untuk melakukan ibadah dengan berupaya semaksimal untuk menjauhi duniawi namun mendekati akhirat gitu kan, berserah atau menuju kepada Allah. Yang kedua adalah tawakal gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas di sini secara bahasa adalah bersih, sedangkan secara istilah adalah membersihkan hati agar ia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah, dan hati tidak boleh menuju selain kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah qanaah dan sabar. Qanaah di sini adalah kepuasan jiwa seberapapun rezeki yang dimilikinya. Kemudian sabar. Nah, sabar di sini adalah keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan hidup. Nah, dari beberapa uraian yang saya jelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulannya, bertasawuf adalah upaya melatih jiwa dan mental dengan berbagai kegiatan yang membebaskan dirinya dari pengaruh dunia, sehingga tercermin akhlak yang sangat mulia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa tasawuf adalah kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Tuhan gitu kan, atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tasawuf merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi problematika masyarakat modern dewasa ini. Dengan itu, akhlak tasawuf membuka jalan solusi. Nah, yang pertama adalah agar masyarakat dapat melepaskan dahaga dan memperoleh kesegaran dalam mencari Tuhan. Yang kedua adalah agar masyarakat dapat melepaskan diri dari kebingungan dan kegelisahan yang mereka rasakan sebagai akibat kurangnya nilai-nilai spiritual yang mereka rasakan. Yang ketiga adalah agar masyarakat atau kehidupan modern ini mampu mengatasi sifat materialistik dan hedonistik dengan penerapan konsep zuhud. Yang terakhir adalah agar masyarakat dapat terhindar dari frustasi dalam menghadapi problematika hidup. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari makalah saya yang berjudul tentang akhlak tasawuf dalam kehidupan modern atau masyarakat modern. Mungkin dari beberapa penjelasan tadi terdapat beberapa kata-kata yang salah dalam penyebutannya atau dapat menyinggung hati, mohon dimaafkan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.